Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2019 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, serta menjadi tujuan favorit mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam MBKM. Sejak didirikan pada 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju, inovatif, kolaboratif, dan profesional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya. Pada bulan Maret tahun 2022, Universitas Lambung Mangkurat atau disebut ULM telah berubah status dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status BLU, ULM diberi keleluasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kini, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad, ULM telah memiliki 1.326 dosen. 104 orang diantaranya adalah guru besar, 947 tenaga kependidikan, dan 30.298 mahasiswa aktif. Sumber daya ini tersebar di 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa lembaga. Dengan visi dan misi mewujudkan ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah, ULM terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdiri sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Joko Susanto dan keluarga, yang kemudian menjual mayoritas kepemilikannya kepada PT HM Sampurna Tbk pada bulan Desember 1989. Pada 2002, akuisisi 141 gerai Alfa Minimart dan berganti nama menjadi Alfamart. 2009, penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia memasuki pasar Bali mulai menggunakan conveyor belt 3.300 lebih gerai beroperasi. Pada 2012, penawaran umum terbatas tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Pendirian anak perusahaan PT Sumber Indah Lestari yang bergerak di bidang perdagangan eceran kosmetik memasuki pasar Medan, 7.000 lebih gerai beroperasi. Pada 2013, akuisisi tambahan saham PT Midi Utama Indonesia Tbk, perubahan nilai nominal saham dari 100.000 menjadi 10.000 per lembar. Pendirian anak perusahaan Alfamart Retail Asia atau kepemilikan saham 100%. Memasuki pasar Jambi, Pekanbaru, dan Banjarmasin, 8.500 lebih gerai beroperasi. Pada 2014, usaha patungan melalui anak perusahaan Alfamart Retail Asia mendirikan Alfamart Trading Philippines Inc. yang berkedudukan di Filipina. Penawaran umum berkelanjutan obligasi 1 Sumber Alvaria Trijaya tahap 1, penawaran umum saham terbatas tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Akuisisi saham MIDI sehingga total kepemilikan menjadi 86,72%. Memasuki pasar Pontianak dan Manado. 9.800 lebih gerai beroperasi. Pada 2015 mendirikan PT Sumber Trijaya Lestari, penawaran umum saham terbatas tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 1 Sumber Alvaria Trijaya tahap 2. Memasuki pasar Batam, 11.000 lebih gerai beroperasi. Pada 2016, 12.000 lebih gerai beroperasi meluncurkan Alphamin Virtual Store pertama di Indonesia dengan teknologi augmented reality.
Pada 2017, penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 2 sumber Alvaria Trijaya tahap 1 tahun 2017 13.500 lebih gerai beroperasi. 2018, penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 2 sumber Alvaria Trijaya tahap 2 tahun 2018 13.600 lebih gerai beroperasi, 500 gerai beoperasi di Filipina. Pada 2019, 20 tahun Alfamart mengibarkan sayapnya di Indonesia, 14.300 lebih gerai beroperasi. Launching Alfigip. Alfigip merupakan aplikasi dari Alfamart yang memungkinkan pengguna untuk selalu up to date promosi dan mendapatkan penawaran khusus yang hanya tersedia di aplikasi. Melakukan akuisisi PT Globality Indonesia dengan kepemilikan sebesar 75%. 750 lebih gerai beroperasi di Filipina dengan total 3 gedung. Pada 2020, 15.400 lebih gerai beoperasi, 1.000 lebih gerai beoperasi di Filipina dengan total 3 gedung. Pada tahun 2021, peningkatan setoran modal PT Midi Utama Indonesia Tbk sehingga kepemilikan menjadi 89,43%. 16.492 gerai beoperasi memasuki pasar Papua dengan membuka 22 gerai. 1.945 toko sapa atau siap antar pesanan Anda. 1.200 lebih gerai beoperasi di Filipina. Pada 2022, 17.813 gerai perseroan beoperasi. 2.985 gerai anak perusahaan beroperasi, 1.400 lebih gerai perseroan beoperasi di Filipina, mengelola 3.003 toko sapa atau siap antar pesanan Anda. Pengembangan gudang untuk wilayah Lombok, memperluas pasar dengan memasuki daerah Aceh dan Bintan untuk wilayah Indonesia Barat, sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur, perseroan memasuki daerah Raja Ampat dan Timur Tengah Selatan serta beberapa wilayah lainnya. Visi dari Alfamart menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Misi dari Alfamart selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Terakhir, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Nilai-nilai perusahaan integritas yang tinggi, jujur, disiplin, dan konsisten dalam bekerja berlandaskan etika serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, kreatif dalam bekerja, berkomitmen untuk melakukan perbaikan cara kerja terus-menerus, kualitas dan produktivitas yang tertinggi, mampu menjalankan tugas serta fokus pada pencapaian hasil bekerja yang lebih baik. Kerja sama tim, terlibat aktif serta mendorong terciptanya semangat dan kekompakan tim. Kepuasan pelanggan melalui pelayanan terbaik, berinisiasi tinggi, memenuhi kebutuhan dan memastikan terciptanya kepuasan pelanggan. Salah satu identitas yang dimiliki sebuah organisasi bisnis yaitu logo perusahaan. Logo tersebut digunakan untuk menggambarkan isi hati perusahaan. Selain hal itu, logo dalam suatu organisasi bisnis memiliki fungsi sebagai pembeda dengan organisasi bisnis yang lain. Maskot Albi si lebah yang ramah adalah karakter yang menyenangkan dan siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Abi melambangkan karyawan Alfamart yang siap membantu pelanggan dengan ketulusan untuk melayani.
ABI mengedepankan kehidupan dan tujuan kolektif, menghindari konflik, dan selalu tanggap akan perubahan di sekelilingnya. Struktur organisasi Alfamart. Struktur organisasi tentunya terdapat dalam setiap perusahaan yang dibentuk menurut tugas dan fungsi masing-masing jabatan yang disesuaikan berdasarkan arahan yang diberikan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, dibentuknya struktur organisasi dapat memisahkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing anggota. Struktur organisasi yang dimiliki Alfamart SPBU Kalimanah memiliki bentuk garis atau lini di mana merupakan suatu bentuk organisasi yang memberikan limpahan wewenang dari pimpinan kepada bawahan serta vertikal. Struktur organisasi dalam setiap bagian tentu memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda. Masing-masing bagian struktur organisasi Alfamart SPBU Kalimanah juga menerapkan hal yang sama. Berikut merupakan deskripsi pekerjaan setiap bagian yang terdapat pada struktur organisasi Alfamart SPBU Kalimanah. 1. Chief of Store COS Al mengordinir dan melakukan seluruh kegiatan operasional toko melalui penerapan 7 pengendalian atau 7P. B. Mengordinir seluruh aktivitas yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terhadap setiap pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan konsumen dan melakukan peningkatan kuantitas konsumen di toko. C. Mengordinir dan melakukan pengelolaan bawahan. D. Melakukan koordinasi atau berhubungan dengan area koordinator atau departemen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan maupun permasalahan terkait toko. E. Melakukan fungsi evaluasi terkait implementasi setiap tugas operasional yang dilakukan setiap hari. F. Mewakili Chief of Store atau COS apabila sedang berhalangan hadir atau off. G. Memastikan semua kerjasama yang berkaitan dengan promosi toko dengan supplier. 3. Kreu yang terjadi menjadi A. Melayani secara maksimal terhadap setiap pelanggan. B. Menjaga dan menerapkan kebersihan seluruh area toko. C. Menyiapkan sarana kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional toko. D. Melakukan pengawasan barang-barang di area toko untuk menghindari kehilangan. E. Mengkoordinir penitipan barang pelanggan toko. F. Menurunkan dan pengecekan barang yang turun dari DC. G. Memajang dan penataan barang dari gudang ke area penjualan. H. Mengelola pengembalian barang toko, memberikan informasi dan menawarkan promosi toko kepada pelanggan. J. Mengecek harga di area penjualan telah selesai dengan ketentuan. K. Melakukan pengecekan dan perhitungan persediaan stok yang terdapat di gudang. Melakukan promosi kepada pelanggan dengan menyebar brosur atau leaflet. M. Melaporkan barang hilang kepada asisten Chief of Store atau COS dan Chief of Store atau COS. Ketenagaan Alfamart sumber daya manusia SDM sebagai elemen yang tidak mungkin dipisahkan pada suatu organisasi bisnis karena merupakan aset penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Sebutan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan biasanya disebut dengan tenaga kerja atau karyawan. Terima kasih. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.